Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Amelia Puspita Anggreni dengan NIM 2024101510110008 dari Program Studi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan ini, saya akan membahas topik yang berjudul Bauran Kebijakan Bank Indonesia, Painkiller Penyelamat Rupiah. Ketika nilai tukar rupiah mengalami tekanan, masyarakat biasanya hanya melihat hasil akhirnya, yaitu harga dolar yang semakin mahal. Namun di balik pergerakan kurs tersebut terdapat berbagai faktor ekonomi dan kebijakan yang bekerja secara kompleks. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana Bank Indonesia merespon pelemahan rupiah, bagaimana setiap instrumen kebijakan bekerja, dan mengapa stabilitas rupiah dalam jangka panjang tidak hanya bisa mengandalkan kebijakan moneter. Mari kita mulai dari kondisi yang menjadi latar belakang munculnya berbagai kebijakan Bank Indonesia. Pada ilustrasi ini, nilai tukar rupiah melemah dari sekitar Rp17.300 menjadi Rp18.050 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini disebut depresiasi nilai tukar. Pertanyaannya, mengapa rupiah bisa melemah? Salah satu penyebab utamanya adalah arus modal asing yang keluar dari Indonesia menuju Amerika Serikat. Pada saat imbal hasil aset Amerika meningkat, banyak investor global memilih memindahkan dananya ke sana karena dianggap lebih menguntungkan dan lebih aman. Ketika investor menjual aset dalam rupiah dan membeli dolar AS, permintaan dolar meningkat sementara permintaan rupiah menurun. Akibatnya, nilai rupiah tertekan. Kondisi ini diperburuk oleh ketidakpastian global yang membuat pasar semakin sensitif terhadap perubahan kebijakan ekonomi dunia. Slide ini, grafik tersebut menunjukkan bagaimana tekanan terhadap rupiah terjadi secara bertahap. Kita dapat melihat bahwa nilai tukar terus bergerak naik hingga menyentuh Rp18.050 per dolar Amerika Serikat. Perlu dipahami bahwa dalam kurs US dollar terhadap rupiah, kenaikan angka justru menunjukkan pelemahan rupiah. Bagi masyarakat, pelemahan rupiah bukan hanya persoalan angka di layar perdagangan. Dampaknya dapat dirasakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Barang impor menjadi lebih mahal, biaya produksi industri meningkat, dan tekanan inflasi dapat muncul apabila pelemahan berlangsung dalam waktu yang lama. Karena itu, menjaga stabilitas nilai tukar bukan hanya kepentingan pelaku pasar keuangan, tetapi juga berkaitan dengan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Nah, setelah berbagai kebijakan diterapkan, pasar mulai menunjukkan tanda-tanda adanya perbaikan. Nilai tukar yang sebelumnya terus mengalami tekanan mulai bergerak menuju area stabilisasi. Volatilitas pasar menurun, arus modal asing mulai kembali masuk, dan kepercayaan investor terhadap aset rupiah perlahan mulai pulih. Hal yang menarik di sini adalah bahwa kebijakan moneter tidak hanya bekerja melalui angka dan transaksi, tapi juga melalui ekspektasi. Ketika pasar percaya bahwa Bank Indonesia mampu menjaga stabilitas, kepanikan berkurang dan perilaku investor menjadi lebih rasional. Oleh karenanya itu, kepercayaan pasar seringkali sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Lalu, bagaimana Bank Indonesia merespon tekanan tersebut? Jawabannya adalah melalui bauran kebijakan atau policy mix. Bank Indonesia tidak hanya mengandalkan satu instrumen, melainkan menggunakan beberapa instrumen yang saling melengkapi. Instrumen tersebut terdiri dari kenaikan BI rate, SRBI, hedging swap, atau DNDF, triple intervention, dan access repo. Masing-masing instrumen memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ada yang bertujuan menarik dana asing masuk ke Indonesia, ada yang bertujuan mengurangi risiko investor, ada pula yang menjaga stabilitas pasar dan sistem perbankan. Kombinasi inilah yang kemudian menjadi fondasi strategi Bank Indonesia
dalam menghadapi tekanan terhadap rupiah. Nah, pada slide kenaikan BI rate dan capital inflow, instrumen pertama adalah kenaikan BI rate. BI rate merupakan suku bunga acuan yang menjadi sinyal arah kebijakan moneter Bank Indonesia. Ketika BI rate dinaikkan, aset keuangan Indonesia menjadi lebih menarik karena menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi. Hal ini menciptakan yield diferensial, yaitu selisih imbal hasil antara aset Indonesia dan aset negara lain. Semakin besar selisih tersebut, maka semakin menarik pula aset rupiah bagi investor global. Investor yang sebelumnya menempatkan dananya di negara lain mulai mempertimbangkan kembali Indonesia sebagai tujuan investasi. Dana asing yang masuk inilah yang disebut dengan capital inflow. Ketika investor masuk, mereka harus membeli rupiah terlebih dahulu. Nah, akibatnya permintaan terhadap rupiah mulai kembali meningkat dan tekanan depresiasi dapat berkurang. Inilah alasan mengapa kenaikan suku bunga sering menjadi respon pertama bank sentral ketika menghadapi tekanan nilai tukar. Oke, instrumen kedua adalah SRBI atau Sertifikat Rupiah Bank Indonesia. Jika BI rate berfungsi meningkatkan daya tarik aset rupiah secara umum, maka SRBI berfungsi sebagai instrumen yang secara langsung menarik dana investor ke pasar domestik. SRBI menawarkan imbal hasil yang kompetitif sehingga menarik bagi investor global yang mencari keuntungan jangka pendek. Investor membeli SRBI menggunakan rupiah, artinya mereka harus menukarkan dolar menjadi rupiah terlebih dahulu. Semakin banyak investor membeli SRBI, maka semakin tinggi pula permintaan terhadap rupiah. Namun, sebagai analis ekonomi, kita juga perlu memahami bahwa dana yang masuk melalui instrumen seperti ini sebagian besar bersifat jangka pendek. Dana tersebut sangat membantu stabilisasi pasar, tetapi juga dapat keluar dengan cepat apabila kondisi global berubah. Karena itu, SRBI efektif sebagai alat stabilisasi, tetapi bukan solusi permanen bagi kekuatan rupiah. Nah, selain keuntungan, investor juga mempertimbangkan risiko. Salah satu risiko terbesar bagi investor asing adalah perubahan nilai tukar. Bayangkan nih, seseorang investor memperoleh keuntungan investasi sebesar 8%. Jika rupiah melemah lebih dari itu, keuntungan yang diperoleh bisa hilang. Karena itu, Bank Indonesia menyediakan instrumen hedging swap melalui DNDF. Instrumen ini memungkinkan investor mengunci nilai tukar sehingga risiko fluktuasi kurs menjadi lebih terkendali. Dengan perlindungan tersebut, investor merasa lebih aman menempatkan dananya di Indonesia. Kepercayaan meningkat, aliran modal lebih stabil, dan tekanan terhadap rupiah dapat berkurang. Oke, pada slide ini triple intervention BI. Instrumen berikutnya adalah triple intervention. Pada kebijakan ini, Bank Indonesia melakukan intervensi melalui 3 jalur sekaligus. Yang pertama, pasar spot valuta asing. Yang kedua, pasar DNDF, serta yang ketiga, pasar surat berharga negara atau SBN. Di pasar spot, Bank Indonesia menjual dolar untuk menambah pasokan dolar di pasar. Di pasar DNDF, Bank Indonesia mempengaruhi ekspektasi pelaku pasar agar tidak terlalu pesimis terhadap rupiah. Sementara di pasar SBN, Bank Indonesia menjaga agar pasar obligasi tetap stabil dan menarik bagi investor. Tujuannya bukan untuk melawan pasar, tetapi untuk mencegah kepanikan yang berlebihan. Dengan kata lain, Bank Indonesia berusaha memastikan bahwa pergerakan pasar tetap didasarkan pada fundamental ekonomi, bukan pada kepanikan sesaat. Slide ini akses repo sebagai liquidity backstop.
Setiap kebijakan memiliki konsekuensi. Ketika BI rate naik dan SRBI menyerap banyak dana dari pasar, likuiditas perbankan dapat berkurang. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat mengganggu aktivitas perbankan dan memperlambat penyaluran kredit. Karena itu, Bank Indonesia menyediakan fasilitas repo. Melalui fasilitas ini, bank dapat memperoleh dana jangka pendek dengan menjamin surat berharga negara yang dimiliki. Fasilitas repo ini berfungsi sebagai liquidity backstop atau bantalan likuiditas. Instrumen ini memastikan bahwa sistem perbankan tetap memiliki akses terhadap dana sehingga stabilitas keuangan tetap terjaga. Nah, pada akhirnya seluruh instrumen tadi diarahkan pada satu tujuan, yaitu menciptakan keseimbangan pasar valuta asing. Permintaan terhadap rupiah meningkat karena adanya arus modal masuk. Masukan dolar tetap tersedia melalui berbagai intervensi yang dilakukan Bank Indonesia. Ketika permintaan dan pasokan menjadi lebih seimbang, tekanan terhadap nilai tukar berkurang dan volatilitas pasar menurun. Inilah kondisi yang diinginkan dicapai oleh Bank Indonesia, yang ingin dicapai oleh Bank Indonesia. Nah, slide ini tuh merangkum seluruh mekanisme yang telah dijelaskan sebelumnya. Kenaikan BI rate meningkat daya tarik aset rupiah. SRBI menarik modal asing masuk. Hedging swap mengurangi risiko investasi. Triple intervention menjaga stabilitas pasar, serta akses repo memastikan likuiditas tetap terjaga. Semua instrumen tersebut saling mendukung dan bermuara pada stabilitas nilai tukar serta keseimbangan pasar falas. Disinilah muncul analogi utama dalam presentasi ini. Bauran kebijakan Bank Indonesia dapat dianalogikan sebagai painkiller atau obat pereda nyeri ketika pasar mengalami kepanikan dan rupiah berada di bawah tekanan. Kebijakan-kebijakan tersebut mampu meredakan gejala dengan relatif cepat. Nilai tukar menjadi lebih stabil dan kepercayaan investor kembali pulih. Namun pertanyaannya, apakah masalahnya benar-benar selesai? Jawabannya belum tentu. Painkiller membantu mengurangi rasa sakit, tetapi tidak selalu menghilangkan penyebab penyakit. Begitu pula dengan kebijakan stabilisasi rupiah. Kebijakan ini sangat penting, tetapi tidak secara otomatis menyelesaikan seluruh kelemahan struktural ekonomi Indonesia. Pada bagian ini, kita perlu memahami mengapa bauran kebijakan Bank Indonesia diibaratkan sebagai painkiller atau obat pereda nyeri. Kelima instrumen yang telah dibahas tadi yaitu BI rate, SRBI, hedging swap, triple intervention, dan akses repo. Terbukti mampu mengurangi kepanikan pasar, menarik kembali arus modal asing, menurunkan volatilitas, serta membantu menstabilkan nilai tukar rupiah dalam waktu relatif lebih cepat. Namun, keberhasilan tersebut lebih banyak menyasar gejala yang muncul di pasar keuangan, bukan akar penyebab pelemahan rupiah. Ketika investor panik dan modal asing keluar, Bank Indonesia dapat menenangkan pasar. Ketika permintaan dolar meningkat tajam, Bank Indonesia dapat melakukan intervensi. Ketika likuiditas mengetat, Bank Indonesia dapat menyediakan akses repo. Dengan kata lain, kebijakan tersebut berhasil mengurangi rasa sakit yang sedang dirasakan pasar. Karena itulah kebijakan ini diibaratkan sebagai painkiller. Meskipun efektif meredakan gejala, kelima instrumen tersebut tidak secara langsung memperbaiki persoalan fundamental ekonomi Indonesia. Misalnya, jika Indonesia masih mengalami defisit transaksi berjalan, masih bergantung pada impor bahan baku dan energi, atau masih memiliki struktur ekspor yang didominasi komoditif mentah, maka tekanan terhadap rupiah berpotensi muncul kembali di masa depan. Kenaikan BI rate tidak menghilangkan ketergantungan impor. SRBI tidak meningkatkan kapasitas produksi nasional. Hedging swap tidak memperbaiki struktur ekspor. Triple intervention tidak menghapus defisit transaksi berjalan, serta akses repo juga tidak meningkatkan daya saing industri domestik. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan antibiotik berupa reformasi struktural yang mampu menyelesaikan sumber masalah.
Antibiotik tersebut meliputi hilirisasi industri, peningkatan ekspor bernilai tambah, penguatan industri manufaktur, pengurangan ketergantungan impor strategis, peningkatan peningkatan produktivitas ekonomi nasional. Langkah-langkah inilah yang dapat memperkuat fundamental ekonomi dan membuat rupiah lebih tahan terhadap guncangan eksternal. Nice. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kelima bauran kebijakan Bank Indonesia layak diibaratkan sebagai painkiller karena mampu mengobati gejala kepanikan pasar, mengurangi volatilitas, menarik arus modal masuk, serta menstabilkan nilai tukar rupiah dalam jangka pendek. Namun, kebijakan tersebut bukanlah antibiotik karena tidak secara langsung menyembuhkan penyakit fundamental yang menjadi sumber kerentanan rupiah seperti defisit transaksi berjalan, ketergantungan terhadap impor, dan keterbatasan daya asing ekspor nasional. Artinya, Bank Indonesia dapat membeli waktu dan menciptakan stabilitas tetapi kekuatan rupiah dalam jangka panjang tetap tergantung pada keberhasilan reformasi struktural ekonomi Indonesia. Dengan kata lain, painkiller diperlukan untuk meredakan gejala, tetapi antibiotik tetap dibutuhkan